cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Apa kabar? Selamat berjumpa di Alpetra Ministry Channel. Jika Anda berkenan, mari dukung kami melalui doa, subscribe, jangan lupa juga tekan loncengnya, dan sebarkan channel ini. Kami berharap melalui penyebaran channel ini nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih karena sudah mendukung kami. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Kita kan udah bicara tentang gereja. Bergereja itu berkaitan sama teologi ya Om ya. Kayak tadi kan ada teologi reform, misalnya teologi apa itu, teologi itu sebetulnya apa sih Om? Ada yang pengen tahu juga tuh. Ya. Oke, jadi banyak orang Kristen bilang kita nggak mau teologi, kita maunya hanya Alkitab. Tapi kalau kita baca Alkitab itu ya bolak-balik ya pelan-pelan secara nah itu nanti ada konsep-konsep tentang Allah itu bagaimana, tentang Yesus Kristus itu bagaimana, tentang Roh Kudus itu bagaimana, tentang keselamatan itu bagaimana ya. Nah itu yang disebut teologi, itu jadi konsep ajaran yang tersusun rapi dan logis, kritis ya, rasional. Tetapi dasarnya itu dari Alkitab gitu. Gitu. Nah, kalau ada orang saya gitu yang nggak mau belajar teologi tapi mau belajarnya doktrinnya dari Alkitab. Ada orang Amerika tuh di Facebook nanya gitu ya. Nah, saya kasih jawaban. Saya bilang kalau mau doktrin keselamatan, baca seluruhnya itu surat Roma ya, sama surat Galatia. Tapi supaya berimbang baca juga surat Yakobus. Itu doktrin keselamatan. Saya bilang kalau mau doktrin tentang Tuhan Yesus, baca Injil Yohanes sama surat Ibrani. Saya bilang ya, nah itu dasarnya. Tapi kalau nanti sudah ngerti, ya itu teologi. Jadi teologi itu konsep, konsep ajaran yang tersusun. Di abad 21 ya. Nah, kita ini bukan gereja yang baru, jadi kita juga harus belajar itu dulu bagaimana ajaran apa. Ada orang-orang yang mencintai Tuhan lalu menyusun teologi gitu ya. Nah, tapi tetap kita harus periksa lagi dari Alkitab gitu. Tapi mereka itu juga orang yang mencintai Tuhan, jadi kita belajar dari mereka, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Seperti misalnya itu yang reformasi itu ada gereja Lutheran, ya, tapi lebih dikembangkan lagi oleh Calvin menjadi gereja Reform. Jadi gereja Reform itu ngambilnya dari teologi Calvin. Gitu. Awalnya itu Jadi terus gereja Reform itu ada yang dibilang intisarinya itu tulip itu. Jadi TULIP, total depravity gitu ya, kerusakan total. Terus U itu unconditional election ya, pemilihan tanpa syarat. Kemudian L-nya limited atonement, itu penebusan yang terbatas. Kemudian ada lagi itu irresistible grace, jadi anugerah yang tidak bisa ditolak. Nah, kemudian P itu katanya perseverance of the saints, itu keteguhan orang percaya. Nah itu jadi orang jadi Calvin itu mungkin orang hukum ya, dia tuh pendidikannya hukum, doktor ilmu hukum. Calvin itu sebetulnya Nah, jadi pemikirannya itu mau yang pasti-pasti begitu. Makanya itu tadi tentang kerusakan total, tentang pemilihan tanpa syarat, tentang penebusan yang terbatas, tentang anugerah yang tidak bisa ditolak, tentang ketekunan orang yang diselamatkan gitu. Tapi kemudian Arminius Arminius melihat, loh ini nggak ada kehendak bebas katanya, gitu. Terus ada lagi, loh katanya kok Allah ada predestinasi itu seperti ditakdirkan. Jadi sepertinya pemaksaan gitu kan. Terus penebusan itu katanya masa dibatasi, kan Yesus darahnya kan untuk semua orang gitu kan. Nah, iya sih di Calvin juga menjelaskan tentang itu efektif kalau orang percaya gitu. Nah sebenarnya meskipun dasar saya itu teologi Reform Calvin, tapi saya tidak menolak semua dari Armenian itu. Saya
kalau bisa gabungkan. Gitu. Karena apa? Yang mutlak itu Alkitab. Iya. Gitu. Dasar yang bagus memang reform, tapi reform yang dulu, yang Calvin. Kalau reform sekarang itu terlalu banyak filsafat. Oh gitu. Jadi kalau kaum awam ya, yang tidak sekolahnya tinggi, belajar teologi reform yang sekarang nggak ngerti. Iya, Om. Saya juga bingung. Gitu. Tapi mereka kan merasa dirinya pinter tuh, tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh reform nggak merasa pinter, belajar teologi, udah dokter atau udah master. Oh, mereka bilang ini kami yang paling benar. Nggak ada yang paling benar, hanya Tuhan Yesus yang benar, gitu kan. Gitu. Jadi jangan memutlakan salah satu teologi. Mutlakan Alkitab, tapi kita terbuka belajarnya pelan-pelan. Jangan baru ketemu, bikin aliran baru. Baru kita meyakini sesuatu konsep, bikin aliran baru. Itu makanya jadi ribuan denominasi. Jadi bikin bingung itu begitu. Kan makanya tuh yang di episode lalu, sorry Om. Kan di episode lalu kan makanya saya bilang kan jadi bingung orang mau memilih gereja karena terlalu banyak aliran-alirannya. Iya. Nah, itu tadi Om udah singgung tentang teologi Om. Nah, ini ada tentang teologi kemakmuran juga pernah Om bahas ya di video-video kita sebelumnya nih Om. Kalau itu juga. Ya. Itu teologi kemakmuran ya atau teologi suksesan dia. Jadi itu juga pendeta baca, katanya itu kalau di perjanjian lama terutama kan, kalau percaya Tuhan pasti diberkati, tidak jadi ekor tapi jadi kepala gitu ya. Dicari-cari ayat yang mendukung di perjanjian baru, carilah kerajaan Allah lebih dulu, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, jadi konsepnya teologi kemakmuran, teologi kesuksesan gitu kan, sampai itu ada pendeta khotbah, katanya itu seperti kereta api itu kalau apa katanya kalau yang dulu tuh sukses apa katanya jadi sukses. Tapi katanya kita tuh enggak, kalau orang itu semuanya sukses, semuanya makmur. Nah itu enggak benar. Nah ini ternyata di baliknya tuh ada juga yang memotivasinya supaya dia mengumpulkan persembahan dari jemaat, perpuluhannya masuk kantong. Gitu. Makanya ya Om ya. Jadi itu apa ya, mungkin karena Tuhan Yesus sudah mau datang sih seperti yang Om bilang, jadi banyak sekali penyesat-penyesat, banyak aliran-aliran yang aneh-aneh sehingga gereja jadi sesat ya ada beberapa yang menyimpang gitu ya. Itu gereja apa teologi kemakmuran, teologi sukses sama udah cukup lama ya. Cuman suasananya itu karena banyak orang sudah rasa tidak tertarik lagi kepada agama atau pada kekristenan ya. Jadi untuk menariknya itu bagaimana nih khotbah? Orang kan senang dengan kalau sukses, kalau kaya. Gitu. Jadi hanya untuk menarik orang. Gitu. Hanya menarik orang supaya ada diberkati. Waktu itu booming tuh ekonomi Indonesia. Jadi benar kasih persembahan, Tuhan kasih tambah-tambah. Tapi sesudah itu kan ekonomi kan tidak menentu. Lalu Tuhan tidak menepati janji katanya. Gitu. Jadi tinggalin tuh yang kecewa gitu. Kalau ekonomi booming, puji Tuhan katanya. Betul saya persembahan 1 juta dapat 10 juta. Tapi itu yang apa yang ada ustadz yang mengambil teologi kesuksesan itu sekarang urusan sama polisi tuh. Gitu. Saya sudah nonton tuh. Bapak katanya apa itu motor harga berapa? Nah, kalau Bapak sedekahkan katanya nanti bisa dapat mobil katanya. Mau nggak katanya? Mau katanya. Percaya nggak? Ya tidak semua dapat. Makanya kan sekarang dituntut itu. Ya nggak. Jadi di semua agama itu ada aja memanfaatkan agama kepada orang yang tidak belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Kan banyak yang gitu kan. Yang pernah sih dulu kita bahas juga ya Om ya. Ada pendeta yang khotbah, hari ini beri katanya, kalau perlu isi dompetmu, dikeluarin lah sama jemaat itu Om, semua isi dompetnya kasihin masuk persembahan. Pas kan yakin nanti Tuhan kasih lagi gitu. Pas mau pulang selesai ibadah, bingung dia Om, mana rumahnya jauh, nggak punya uang buat ongkos, jalan kaki. Aduh kasihan sekali Om. Nyampe di rumah, ya beras nggak ada katanya Om, itulah makanya. Jadi ya soal
itu soal persembahan itu kan tiap hari disinggung ya, diulang Iya. tentang perpuluhan itu yang dipaksakan. Gitu ya. Jadi sebenarnya tuh orang harus mengalami dulu keselamatan di dalam Tuhan Yesus ya. Bagaimana dosa diampuni oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, Ya. dan ada hidup baru oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dan Roh Kudus ya. Nah, nanti hatinya penuh syukur memberikan persembahan, tapi iman itu bertumbuhnya itu perlu proses. Jadi tidak iya. bisa dipaksakan. Jadi persembahan itu harus seperti ucapan syukur, ungkapan syukur. Iya. Nah, cuma juga berdasarkan iman Nah, gitu. iya, betul. Mau 10% kalau imannya segitu ya boleh. Kalau Iya. misalnya imannya lebih besar 20% ya boleh. Iya. Tapi jangan nyalain pendeta, jangan nyalain Tuhan. Gitu, Iya. tapi betul-betul iman, bersyukur gitu. Ya Om, kan paling gampang Om nyalahin Tuhan. Tuhan kan nggak akan langsung, kalau saya nyalahin Om langsung enak aja nyalahin, langsung ngomong kan. Kalau Tuhan kan disalahin diem Om. Terima kasih ya sudah subscribe. Dan bagi Anda yang belum subscribe, like, dan bagikan channel kita ini agar banyak orang jadi semakin percaya dan beriman kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita lanjutin. Ya. Jadi itu banyak orang tuh memang mau memperalat Tuhan. Oh. Ya. Itu kan itu berhala bisa diperalat atau manusia bisa Tuhan itu yang kita percaya Tuhan Allah yang hidup. Ya. Baik di perjanjian lama Tuhan Allah yang hidup kasih 10 hukum. Betul. Di perjanjian baru Tuhan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Itu Iya, kan iya, iya. yang bangkit dari antara orang mati. Itu. Jadi tahu Tuhan yang hidup ini, kita yang harus tunduk, bukan kita memperalat Tuhan. Iya. Iya Om. Oke Om, wah ini mah jadi panjang lebar. Kita lanjutin ya Om. Ini Om tentang ada gereja timur dan gereja barat gitu. Terus juga ada gereja ortodok. Itu apa ya Om ya? Gereja ortodok ya, Iya. itu maksudnya kan gereja yang kepada akarnya itu. Jadi bagus. Jadi gereja apa menurut ajaran yang benar gitu ya. Iya. Kembali kepada Alkitab gitu ya. Iya. Cuman kita tuh jangan merasa benar sendiri gitu aja. Iya, Jadi iya, maksudnya iya. sih bagus gereja ortodoks itu. Iya. Jadi gereja yang kepada kebenaran semula. Jadi Iya. ada ortodok Rusia, ada ortodok Yunani, ada ortodok Syria gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, itu jadi maksudnya gereja yang benar menurut kebenaran yang dulu itu bagus. Cuman kan Iya. pemahaman yang berkembang Iya, iya. gitu. Dan tidak boleh kita memonopoli kita yang paling benar. Iya, iya. Gitu. Itu gereja ortodok. Kita ortodok. Nah, kalau ini Om ada satu lagi gereja Maronit, itu apa sih Om? Itu gereja Maronit juga masih dekat dengan gereja ortodok, tapi di Libanon itu. Oh, di Libanon. Di Libanon Iya, iya, gitu. iya. Memang itu jarang orang tahu sih, tapi ada beberapa kan yang tahu dan pengen tahu gitu gereja Maronit. Itu kayak apa? Tapi yang lebih banyak di Indonesia sepertinya gereja ortodok ya Om ya. Banyak ya. Nah, itu gereja ortodok macam-macam. Itu gereja ortodok Yunani itu belum lama. Iya. Itu teman saya yang jadi semacam patriark gitu ya. Seperti kepalanya gitu. Daniel Bambang gitu. Itu Oh. teman saya. Iya. Nah, ada lagi yang ortodok Syria, ini Dr. Bambang Nursena. Oh, ya, yang iya. tapi belum resmi karena jumlahnya masih sedikit gitu. Oh, gitu. Tapi Dr. Bambang Nursena ini, jadi kenapa dia merasa paling cocok, karena dia latar belakang Islam. Ternyata gereja ortodok Syria itu Iya. yang mempengaruhi umat Islam dulu. Jadi orang Islam itu dulu belajarnya sama orang Kristen ortodok Syria. Oh, Bahasa gitu. Arab, ucapannya sholat dan sebagainya. Cuma gereja Kristen ortodok Syria itu sholatnya 7 kali. Waduh. Itu karena ada tengah malam. Oh. Sholatnya istilahnya juga sholat. Oh, sama. Gitu. Iya, iya. Iya. Terus juga kalau perempuan ya harus bertudung kepalanya Oh, iya, gitu. iya. Nah, lalu ada orang awam Islam kali ya, katanya ada gereja aliran Kristen baru katanya mau mempengaruhi umat Islam katanya. Karena mereka caranya ibadah seperti orang Islam, Iya. perempuan juga pakai. Padahal itu bukan niru Islam.
Islam yang dulu itu niru Ortodok Syria. Oh, terbalik. Karena abad ke-5 sudah ada. Oh. Abad ke-5 itu sudah ada. Iya, Kalau iya, Islam iya, kan iya. abad ke-7 itu. Gitu. Itu yang kayak ortodok yang seperti umat Katolik pakai apa dalam nama Bapa itu ortodok juga ya Om ya? Ya itu ada Ortodok tadi Yunani sama Ortodok Rusia. Itu mirip-mirip Katolik, cuman tidak berkiblat kepada paus. Oh, gitu. beda Juga ya. tidak mau menyembah patung-patung apa santo-santa itu. Oh. Tapi kalau ikon-ikon itu masih itu tanda-tanda masih ada. Jadi tapi banyak kemiripan dengan gereja Katolik Roma gitu. Wah, luar biasa ya Om ya. Jadi banyak banget ya kalau dipikir-pikir. Banyak banget gitu. Nggak akan belajar gitu aja nggak akan bisa sampai kita tuntas kepikiran, apalagi kita mau belajar tentang Tuhan ya Om. Wah, kata Om juga nggak akan nyampe. Ada aliran yang mau menyesuaikan dengan konteks Indonesia itu, yang pusatnya di Semarang. Jadi menyembah Allah yang esa, gitu. Ya sebenarnya di Amerika itu unitarian itu ya, menyembah Allah yang esa, tapi di Indonesia itu lebih dipropaganda karena kita ini menyembah Allah yang esa sama seperti kalian gitu. Nah, jadi menyembah kepada Allah Bapa saja. Jadi Yesus itu anak Allah, boleh dipanggil Tuhan, tapi dia tidak sama dengan Allah, lebih rendah dari Allah. Nah, kemudian Roh Kudus itu kuasa dari Bapa disuruh oleh Tuhan Yesus gitu. Nah, itu pusatnya di Semarang, gereja Jagi, Jagi. Gitu. Waduh, ada lagi. Atau juga yang ada lagi itu seperti gereja Wanes itu ya. Nah, udah disinggung sedikit ya. Jadi itu menekankan keesaan Allah. Tapi ada gereja yang betul-betul menghakimi semua yang lain sampai katanya Pak Riyadi juga mati itu bukannya ke sorga katanya. Ke rumah Bapak itu ke alam maut katanya. Jadi nangis minta tolong ya. Kasihan juga ya. Padahal kalau orang sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus pulang ke rumah Bapak ya di sorga. Kan di Yohanes 14 kan jelas. Rumah Bapak ya di sorga. Masa ke alam maut gitu. Jadi ini alirannya, waduh itu ngakunya sih ada cabang Indonesia, ada cabang universal katanya. Waduh. Aduh ini ngaku paling benar. Jadi itu katanya kami menyembah Allah yang esa itu Tuhan Yesus Kristus. Iya. Gitu. Ya beda lagi. Ya, jadi ini ketika kami menyembah Allah yang esa itu Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau yang unitarian itu kami menyembah Tuhan Allah ya Bapa di surga itu katanya kan. Gitu. Satu fokusnya ke Yesus Kristus, satu ke jadi kita tuh kalau belajar Alkitab tuh pelan-pelan jangan bikin aliran baru. Aduh. Itu belajar dari sejarah gereja. Iya, gitu. iya. Makin error aja ya, makin lama nih. Ya. Gitu. Bahaya nih Om. Makanya jemaat perlu baca Alkitab dengan betul ya Om, berserah, minta pimpinan Roh Kudus supaya ngerti, paham. Kalau enggak ya nanti sesat. Kata Om tadi, ntar baru baca sedikit, ini wah bikin ajaran baru lagi. Iya, gitu ya. Dan tidak boleh menghakimi. Nah, iya. Gitu. Kalau sudah menghakimi itu sudah salah aja. Iya Om. Menghakimi ajaran jelaskan dari Alkitab. Tapi tidak boleh menghakimi orang-orang. Iya Om. Kasihan itu. Katanya pendeta-pendeta yang pulang ke rumah Bapak itu nggak ke sorga katanya. Aduh kasihan amat. Enggak. Mereka kalau sudah lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus ya pulang ke rumah Bapa di sorga. Iya. Gitu. Aneh sih Om ya. Jadi kadang kalau sekarang tuh malah saling sesat menyesatkan ya. Ya saling menghakimi gitu. Padahal kita ini sebetulnya nggak seperti itu ya Om ya. Kita kan harusnya kita harus sering belajar lah. Saling belajar, saling ngisi. Gitu. Kita kan udah belajar tentang gereja alirannya dan menyinggung teologi nih Om. Mungkin di waktu yang akan datang kita mau bahas tentang teologi ya Om. Tapi Om mungkin bisa sedikit kasih itu Om sama penonton kita ini. Pelayanan itu yang bagaimana sih Om? Yang betul. Ya. Jadi setiap orang
yang sudah terpanggil mengalami menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus dengan iman ya, mengalami kelahiran baru, itu kan disatukan dengan tubuh Kristus dalam gereja itu. Nah, itu setiap sel di dalam tubuh Kristus itu ada fungsinya. Gitu. Kalau di dalam 1 Korintus 12 sih ya seperti tangan, kaki dan sebagainya, itu yang lebih besar. Tapi kalau gereja sekarang kan udah berapa 2 miliar itu orang Kristen gitu. Nah, yang sudah lahir baru itu haruslah berfungsi. Nah, itu jadi orang Kristen yang sudah lahir baru itu harus terpanggil juga untuk melayani. Cuma mulailah dengan yang sederhana-sederhana dulu. Gitu. Apa yang bisanya? Kalau perlu yang mungkin bantu bebersih gereja juga itu pelayanan. Gitu. Atau kita kalau jadi penyambut itu betul-betul ramah, tidak lihat orang ini kaya atau miskin, tidak lihat orang ini apa punya kedudukan atau tidak gitu ya, pakaiannya mewah atau sederhana. Nah itu kalau kita sambut setiap orang dengan kasih Kristus itu pelayanan, itu kan sederhana gitu. Jadi itu prinsipnya gitu, setiap orang yang terpanggil untuk menerima keselamatan harus juga merasa terpanggil untuk melayani, tapi supaya tahu karunia-nya di mana, mulai dengan hal-hal yang sederhana gitu. Jangan buru-buru pengen jadi penatua. Gimana itu? Pengen buru-buru jadi pendeta. Nah itu. Nah itu kayak gitu juga suka jadi itu Om, di gereja itu, di aliran gereja tertentu gitu. Kamu kalau jadi penatua itu harus syaratnya ini gitu. Tapi di yang lain itu asal ya pernah kita bahas ya Om ya. Asal kelihatannya dia apa langsung jadi penatua. Ada juga yang langsung khotbah gitu. Tahu-tahu ya gitu, buah-buahnya lagi Om, kembali ke buah-buahnya lagi. Aduh. Ya gitu. Gitu. Semua itu ada persyaratannya. Mulai dari yang sederhana melayani. Iya Om, betul. Nah jadi di tayangan kali ini nih kita udah semakin jelas Om tentang bagaimanakah sebenarnya konteks gereja yang sebetulnya, dan juga kita udah tahu apa itu teologi dan aliran-aliran yang ada di dalam gereja ya Om ya. Ini luar biasa nih Om, kita sampai panjang lebar nih Om, karena nggak cukup ya Om kalau mau bahas satu-satu mah waduh lama ya Om. Gitu. Nah Om, lanjutnya Om, tinggal 15 menit lagi lah, 10 menit ya Om ya, boleh ya Om? Ya. Nah Om, ini ada satu yang mengganggu pikiran sih. Walaupun sebetulnya kita sudah membahas ini Om di episode sebelumnya mengenai 666 itu sebetulnya kita udah bahas ya Om ya. Dan para penonton bisa nonton penjelasan Om di videonya tentang akhir zaman dan 666. Kenapa saya ngomong itu? Karena ada kata gereja Om dalam gereja setan. Tapi Om kan bilang itu bukan gereja. Ya, jadi itu di Amerika itu mulainya ya, tapi di Eropa juga banyak ada di mana. Tapi itu jadi seperti sengaja memasukkan ya jadi gereja, tapi gereja setan itu. Jadi itu mereka bikin Alkitab sendiri tapi dibalik-balik. Jadi yang disembah ya setan gitu. Juga kebajikannya ya kejahatan, dendam gitu. Jadi misalnya 10 hukum juga dibalik-balik. Jadi bukan bilang jangan berzina, tapi hendaklah kamu berzina gitu. Jadi semua dibalik-balik gitu. Berbahagialah orang yang sombong, berbahagialah orang yang kotor, berbahagialah orang yang gitu. Semua ajaran Alkitab dibalik-balik itu gereja setan. Lalu ibadahnya malam, dan itu kadang-kadang itu katanya ada mempersembahkan bayi, gitu. Waduh itu betul, makanya pemerintah kalau tahu juga kejar itu sebenarnya. Mereka kan sembunyi-sembunyi. Ada kan ada beberapa artis terkenal, ada yang masuk gereja setan, tapi kemudian mereka keluar lagi. Betul. Karena itu ngeri juga, serem. Ya, tapi di Surabaya ada gereja Konghucu. Kenapa harus pakai nama gereja? Ya, masa orang Kristen mau protes? Nggak apa-apa, nggak usah protes-protes. Nah, makanya orang kan jangan sembarangan masuk. Lihat ajaran utamanya itu kan apa prinsip-prinsipnya, kemudian kehidupan kelakuannya bagaimana. Iya Om.
Makanya kita harus semakin, seperti Om bilang, harus semakin sering berdoa, baca Alkitab, terus minta Tuhan mencerahkan atau ngasih pengetahuan yang benar ya Om ya, supaya tidak disesatkan dan tidak menyesatkan. Nah, jadi terutama di kalangan orang Tionghoa tuh ya, ada usaha dari penulis-penulis yang hebat memang. Penulisnya novelnya itu waduh menarik sekali, gitu ya. Tapi yang ditonjolkan itu warisan tradisi Cina. Ada soal tenaga dalam, ada soal pengobatan yang bisa orang bisa mau mati bisa hidup lagi gitu. Ada feng shui yang hebat gitu. Ada macam-macam gitu. Nah itu jadi dia tuh memang disitunya tuh seperti kalau orang baik dibalas baik, tapi kalau orang jahat dihukumnya bisa berlipat ganda gitu ya. Nah itu jadi hati-hati, kadang-kadang orang lebih tertarik kepada tradisinya, ya kepada warisan nenek moyangnya. Kalau tidak bertentangan dengan Alkitab ya nggak apa-apa. Kita kan tidak anti tradisi. Tapi kalau sudah bertentangan dengan ajaran Alkitab, itu ya kita tolak aja gitu. Oke Om. Nah ini terakhir Om, ada lagi satu pertanyaan yang kayaknya juga harus dijelasin sih Om. Kalau teologi Injili itu apa ya Om? Jadi itu teologi Injili itu bagian dari bagian dari gereja Protestan itu ya, yang mementingkan pekabaran Injil, lalu juga mementingkan Alkitab juga. Jadi kalau ajaran tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan Injil, itu berarti nggak benar atau liberal. Gitu. Waduh. Jadi jadi ini ada bagusnya, ada kurang bagusnya supaya kita kembali mementingkan pekabaran Injil dan ajaran yang benar. Tapi tidak bagusnya itu juga selalu mencap orang lain liberal dan sebagainya. Itu. Gitu. Jadi memang kita juga jangan, itu kan ajaran teologi liberal juga jelek karena lebih memakai otak manusia, rasio manusia gitu. Cuman kan kita tidak boleh menghakimi orangnya. Kita boleh menguraikan ini ajaran liberal salahnya di mana, boleh. Itu tidak menghakimi. Tapi kalau orang-orang ini tokoh-tokoh kita sebut ini orang ini sesat, jangan nanti mungkin besok dia berubah. Itu kita sendiri belum tentu nanti kitanya gimana berubah enggak. Nah itu gitu. Pokoknya ingat pesan Om bahwa siapapun dia, mau tokohnya, maksud saya pemimpin dalam gereja atau kita sendiri, lihat dari buah-buahnya. Apakah buah-buahnya sesuai dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu ya Om ya. Kalau buah-buahnya orang tahu juga. Nah kalau buah-buahnya tahu. Yang orang tidak tahu itu motivasi. Oh iya, motivasinya ya Om ya. Kan nggak ada yang tahu ya hatinya motivasinya apa gitu. Oke deh Om, sepertinya kita akan menutup perbincangan kita pada hari ini. Dan nanti kita akan membahas dengan hal-hal yang lebih menarik lagi pastinya untuk sahabat Alpetra Ministry. Saatnya sekarang Om untuk menutup dengan closing statement dan juga menutup dalam doa. Oke, jadi sebagai closing statement itu pengajaran atau teologi ya itu harus berdasarkan Alkitab. Jadi teologi kan ilmu ketuhanan ya. Nah, tapi isinya itu konsep-konsep tentang ajaran tentang doktrin, tapi harus berdasarkan Alkitab. Tapi jangan terlalu cepat membuat aliran baru. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, yang rela menebus dosa-dosa kami oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, dan yang sudah bangkit dan menyediakan tempat di sorga, dan Allah yang melindungi, memeliharakan, menggembalakan kami siang dan malam, Allah yang mempunyai rencana yang sempurna bagi orang yang percaya. Bapak, kami bersyukur bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan diri kami serahkan keluarga kami serahkan para penonton. Curahkan anugerah rahmat berkat-Mu supaya banyak orang betul-betul
bertobat kepada Tuhan Yesus, mengalami kelahiran baru. Dan engkau yang memakai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Dengarlah doa kami Bapa, namamu dipermuliakan. Kami bersyukur berdoa berserahnya dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Terima kasih Om untuk waktunya. Sama. Shalom. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Apa kabar? Selamat berjumpa di Alpetra Ministry Channel. Jika Anda berkenan, mari dukung kami melalui doa, subscribe, jangan lupa juga tekan loncengnya, dan sebarkan channel ini. Kami berharap melalui penyebaran channel ini nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih karena sudah mendukung kami. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.